Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jalan penghubung di Desa Meritai, Kabupaten Banyuasin rusak dan berlubang. Seorang pria di Kota Palembang bersama keluarganya diduga telah menjadi korban penipuan ibadah umroh. Harga telur ayam di pasar tradisional Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau mencapai Rp55.000 per satu papan. Menjelang tahun baru 2025, harga kebutuhan pokok di pasar tradisional 10 Ulu Palembang naik. Cabai rawit merah atau cabai burung sudah menembus di harga Rp80.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah atau cabai burung mengalami kenaikan cukup tinggi di pasar tradisional 10 Ulu Palembang. Kenaikan mencapai hingga 100% lebih. Kini harga cabai rawit merah dijual Rp80.000 per kilogramnya, di mana sebelumnya hanya dijual Rp35.000 per kilogram. Dalam satu bulan, harga cabai rawit merah sudah 3 kali mengalami kenaikan harga. Faktor cuaca serta pasokan yang kurang membuat harga cabai terus melonjak. Sedang naiknya harga cabai dan beberapa kebutuhan pokok dikeluhkan pedagang maupun pembeli. Dari harga 35, 48, sekarang 80. Udah berapa hari naik? 3 hari. 3 hari. Penyebab naiknya apa Ibu? Pemasukannya kurang. Karena itu kalau pajak itu diturunkan oleh pemerintah karena banyak mana parkir. Pedagang memprediksi harga cabai dan kebutuhan pokok lainnya masih akan mengalami kenaikan pasca perayaan Tahun Baru 2025 mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masih dengan kenaikan harga sembako di pasar tradisional Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau, harga telur ayam mencapai Rp55.000 per satu papan. Kenaikan juga diikuti dengan harga minyak goreng dan gula pasir. Harga kebutuhan pokok jelang pergantian tahun di pasar tradisional Bukit Sulap, Kota Lubuk Linggau mengalami kenaikan. Kenaikan harga dirasakan pada telur ayam yang mencapai angka Rp55.000 per satu papan atau per 30 butir. Sebelumnya harga telur ayam hanya Rp48.000 per papan. Kenaikan juga terjadi dengan komoditas lainnya seperti minyak goreng kemasan premium, dan gula pasir. Minyak goreng premium yang biasanya dijual hanya dengan Rp17.000 per liter, kini mencapai harga Rp20.000 per liter. Sementara untuk gula pasir yang biasanya berada di harga Rp17.000, kini naik Rp1.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Kenaikan ini dirasakan oleh para pedagang sejak 1 bulan terakhir saat menjelang perayaan Natal dan pergantian tahun. Meski sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan, namun pasokan dari distributor terbilang aman. Seluruh barang itu naik semua pokoknya. Untuk sembako naik ya Kak? Sembako naik. Untuk harga telur berapa Pak? Telur 55. Sebelum ini naik ini tadi 48. 48 ya. Sekarang 55. Minyak gimana? Minyak dari 17 sekarang ada yang 18, ada yang 20. Fortune 20. Gula Pak? Gula dari 17 sekarang 18. Menjelang tahun baru ini apakah akan masih ada yang kenaikan? Bisa jadi ya. Nah, tetap menjelang tahun baru ini biasanya naik. Untuk sembako ya? Untuk sembako. Para pedagang berharap pemerintah dapat mengontrol kenaikan harga kebutuhan pokok agar tidak terjadi penurunan pembelian dari masyarakat. Ardian Syaputra melaporkan dari Lubuk Linggau. Jika ingin membeli pempek dengan harga yang cukup terjangkau, Anda bisa datang nih ke sentra produsen pempek di Palembang, tepatnya di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, seberang Ulu 1. Selain harga yang ditawarkan cukup murah, pembeli juga bisa memilih berbagai jenis pempek. Di pesisir Sungai Musi terdapat sentra produksi pempek yang dikenal dengan sebutan Tanggo Rajo Cindo.
Sentra produksi pempek ini terletak di Kampung Kapitan, Kelurahan 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Berada di permukiman padat penduduk, sebagian warga Kampung Kapitan memilih bekerja sebagai pembuat sekaligus penjual berbagai macam pempek. Mulai dari pempek lenjer, pempek adaan, pempek kulit, martabak hingga pempek kapal selam yang dijual dengan harga yang murah meriah. Setidaknya ada 8 produsen pempek yang berada di kawasan ini. Salah satunya adalah Mina. Sudah 20 tahun ia menjadi produsen makanan khas Palembang ini. Bagian sisi rumahnya yang tidak terlalu besar dijadikan sebagai tempat untuk produksi pempek. Awalnya Minah memberanikan diri membuat pempek dengan racikannya sendiri. Lama-kelamaan pesanannya pun meningkat, hingga akhirnya dalam satu hari Minah bisa menghabiskan bahan baku 70 kg ikan. Awalnya sih kita merintiskan dari awal, terus itu pertama itu kan sekilo, 2 kilo, saya itu bukan langsung banyak, saya itu. Nah, kita kan nyari reseller dulu, saya itu. Setelah banyak kan kita baru ngaji karyawan. Sampailah sekarang sudah 70 kilo. Bahan baku pembuatan pempek di Tanggurajo Cindo biasanya menggunakan ikan kakap atau ikan gabus. Cara pembuatannya pun cukup mudah. Pertama-tama ikan yang sudah hancur diadon dengan air. Setelah itu bahan adonan pempek diberi bumbu penyedap dan garam. Adonan pempek lalu dicampur dengan sagu, dibentuk dan direbus di air mendidih. Cara pembuatan cuka atau cuko juga cukup mudah. Kalau dia dalam mengental itu kan baru dikasih sagu, baru diolah jadi telok, jadi tahu, jadi adaan, kayak itu. Kalau kuah cukanya sendiri? Kalau cukanya tuh gula merah, gula pasir, terus cabai, bawang putih. Cuma dia pakai timbangan, tidak dong. Istilahnya itu misalnya 5 kilo gula sekian timbuk air. Harga jual pempek di Tanggurajo Cindo juga berbeda-beda, tergantung dengan bahan baku ikan yang digunakan. Biasanya bahan baku ikan kakap dijual dengan harga yang lebih murah dibanding ikan gabus. Pempek Tanggurajo Cindo biasanya didistribusikan ke sejumlah pasar, seperti Pasar 16 Ilir dan Pasar Modern Pelaju. Sudah lama sih jadi usaha. Udah lama, Jalan sehari berapa? habis 2.000. Dijual Pasar 16. Satu buah pempek hanya dijual dengan harga Rp1.000. Jika menggunakan bahan baku ikan gabus, pempek dijual dengan harga Rp2.000 per buah. Jika menyusuri Kampung Rajo Cindo, Anda bisa melihat kesibukan warga membuat pempek dari pagi hingga sore hari. Keberadaan kampung pempek ini diharapkan mampu menjadi destinasi wisata baru bagi para pelancong. Apalagi lokasinya yang berada di bantaran Sungai Musi. Muhammad Kadafi dan Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.